Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang bagi kalian yang sudah kembali ke pondok. Mudah-mudahan semakin kerasan dan bertambah istiqomah dalam belajar, baik di sekolah maupun di pondok. Saya berharap mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin. Mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahami sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kasih sayang orang tua kepada kita dengan peran masing-masing dalam keluarga. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena orang tualah orang yang terdekat dalam hidup kita. Meskipun ada beberapa di antara kalian yang diasuh oleh saudara, oleh Pak Le, Bule, Bude, Pak D, atau nenek. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang tualah yang menghadirkan kita ke dunia atas izin Allah. Itu di beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah menomorsduakan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah kewajiban menyembah dan larangan untuk mensekutukan Allah, ya, karena begitu besar jasa orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia. Baiklah, kita mulai dari judul yang pertama di bab 14, yaitu Ummuki Ar-Rahimah, ya. Silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ummuki utawi ibu sira ar-rahimah kang banget sayangi. Al-faqra al-ula, paragraf pertama. I'lami ngawurwana sapa sira ayyatuhal fatat, wahai arek wedok anak perempuan, anna ummaki sak temene ibu sira iku taibat wis payah sapa ibu kathiron kelawan akeh pi tarbiyatiki ing dalem didik sira. Min hini kunti saking nalikane ana sapa sira iku saghiratan cilik ila an kabirti maring yento gede sapa sira. Wahyalan utawi ibu iku wahyalan utawi ibu ma'ata ambiha sertane payahe ibu iku sabiratun wong kang sabar alaiki ing atase sira. Masruratun tur gembira biki kelawan sira jiddan hale banget. Wala tuhibbu lan ora seneng ora demen sapa ibu ahadan ing wong suwiji aksara ingkang luweh akeh mingki saking sira. Wa tatamanna lan angen-angen sapa ibu bercita-cita sapa ibu antakuni yento ana sapa sira yento dadi sapa sira ahsanal banati iku ahsanal banati kang paling baguse bocah wadon. Hamalat wis bobot sapa ibu ki ing sira fi batniha ing dalem madarane ibu tis'ata asyhurin kelawan songo pira-pira wulan. Thumma nuli ardoat wis menyusui sapa ibu ki ing sira waqtanat lan merhatikaken sapa ibu hinadhafati jismiki kelawan kebersihane badan sira wasya biki lan pakaian sira.
Wasta'addat lan nyawisake lan menyediakan menyiapkan sapa ibu bi firasyiki kelawan tempat tidur sira annadhifi kang bersih. Litanami supaya bisa turu sapa sira mustarihatan hale lelap hale nyaman. Summa nuli alamat ngajar sapa ibu ki ing sira almasya ing mlaku wal kalamalan ngomong. Wama aksara farahaha lan alangkah bahagianya ibu idza ba'tadati nalikane ngawiti sapa sira tamshina halim laku sapa sira au tatakallamina utawa ngomong sapa sira. Ya, anak-anakku semuanya, penjelasannya sebagai berikut. Ketahuilah wahai para pemudi, sesungguhnya ibumu telah bersusah payah dalam mendidikmu mulai dari kecil sampai engkau besar. Dalam kelelahannya, ibu selalu sabar. Dialah orang yang paling sabar dan juga orang yang paling bahagia atas kehadiran dirimu. Tidak ada yang melebihi cinta ibu kepada orang lain selain dirimu. Dan beliau selalu bercita-cita supaya engkau menjadi anak yang baik. Telah mengandungmu selama 9 bulan, menyusuimu, kemudian memperhatikan segala kebutuhan dirimu mulai dari kebersihan badan dan pakaianmu, menyediakan tempat tidurmu supaya bersih agar kamu bisa tidur dengan lelap, dengan tenang. Kemudian mengajarimu berjalan dan berbicara. Anak-anakku semuanya, sebenarnya tidak hanya itu apa yang dilakukan oleh ibu. Banyak sekali yang diajarkan oleh ibu sejak kita masih kecil. Ya. Ibulah guru pertama yang kita kenal dalam hidup kita. Ibu yang mengenalkan kita membaca basmalah, mengenalkan kita mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berbahaya dan mana yang aman. Tidak lain adalah ibu kita yang selalu berada di sisi kita sejak kita masih kecil. Dan tidak ada yang lebih bahagia selain melihat kamu mulai bisa berjalan dan bisa berbicara sampai diceritakan kepada orang lain. Padahal sebenarnya itu hal yang biasa saja karena semua anak pasti bisa berjalan dan bisa berbicara. Tapi itu karena ekspresi dari kebahagiaan seorang ibu atas kehadiran kamu, rasa syukur seorang ibu atas terlahirnya dirimu sebagai putrinya. Maka selayaknya kita mensyukuri semua itu, ya, dengan selalu membahagiakan orang tua kita dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Al-Faqra as-saniyah, umuki utawi ibu sira iku tak tani merhatikaken sapa ibu biki kelawan sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Fa fis sobahi mongko ing dalem isu tunabbihu nangekake sapa ibu ki ing sira minaumiki saking turu sira. Tsumma nuli tausilu ngedusi sapa ibu badanaka ing badan sira wa wajhaka lan ing wajah sira wa ainaika lan ing mripat loro sira. Tsummatul bisu nuli nganggoake sapa ibu ki ing sira almala bisa ing pira-pira pakaian annadzifata kang bersih. Wa tumasyitu lan nyureni sapa ibu sya'raki ing rambut sira. Tsumma tuhdiru nuli nyediaake sapa ibu laki kanggo sira subuh haki ing sarapan sira. Wa fi dzurri lan ing dalem zuhur tuqaddimu
nyiapake nyediaake sapa ibu laki kanggo sira goda aki ing makan siang sira. Wa fil laili lan ing dalem bengi tuhayyi'u nyediaake sapa ibu laki kanggo sira asya aki ing makan malam sira. Wahya lan utawi ibu daiman ing dalem saklawase iku tahrusu njaga sapa ibu ki ing sira mingkuli ma saking saben-saben barang yu'li kang bisa ndadekake lara apa maki ing sira. Ila masyaiti nalikane mlaku sapa sira au qaati utawa lungguh sapa sira au laibti utawa dolanan sapa sira au raqati utawa turu sapa sira. Ibumu selalu mencurahkan semua waktunya untuk memperhatikan kamu, mulai dari pagi membangunkan kamu, memandikanmu, kemudian memakaikan pakaian yang bersih, menyisir rambut kamu, menyediakan makan, mulai makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak hanya itu, banyak sekali hal yang rutin dilakukan oleh ibu untuk kepentingan kita. Dan dari kamu kecil sampai kamu besar, tidak satu pun dari rutinitas ibu itu yang terlewatkan satu pun. Itu semua demi siapa? Demi kita. Beliau telah mencurahkan semuanya dan mengalahkan segala ego dan kesenangan ibu demi untuk kita. Ibu selalu menjaga kita dari semua hal yang membuat kita celaka. Ketika jalan misalnya, kemudian ada sesuatu yang khawatir kamu tersandung, akan disingkirkan. Ketika kamu akan duduk di situ kotor, pasti dibersihkan. Dan ketika kamu bermain, ketika ada benda yang membahayakan, pasti disingkirkan. Bahkan ketika kamu tidur pun, ibu selalu berjaga supaya kamu tidur dengan nyaman. Bisa kamu bayangkan ketika listrik padam, pasti ibu akan mengipasi kamu, kemudian menjaga kamu dari gigitan nyamuk. Itu semuanya demi kenyamanan anaknya, dengan mengalahkan rasa kantuk ibu dan keinginan untuk tidur. Coba direnungkan ya, bahwa hal itu jangan sampai terlewatkan sehingga kamu menyesal di kemudian hari. Ya, kita lanjutkan pada paragraf yang ketiga. Umuki utawi ibu siro iku tafrahu seneng sopo ibu kathiron kelawan akeh ida farihti nalikone seneng sopo siro wakanat lan ono opo sihatuki kesehatan siro iku thayyibatan bagus. Watahzanu lan sedih sopo ibu ida hazinti nalikane sedih sopo siro. Au kanat utawa ono opo sihatuki kesehatan siro iku munharifatan ora api. Fatadau mongko ndonga sapa ibu Allah ing Allah liyasfiya supaya nyembuhake sapa Allah ki ing sira min maradiki saking lara sira. Wa ta'malu lan agawe sapa ibu kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Yakti kang bisa nekakake apa syai' laki maring sira bisihati kelawan kesehatan. Wala yazulu lan ora bakal ilang apa husnuha kesedihane ibu illa kejaba ila ta'afaiti nalikane wis waras sapa sira tamaman halih sampurna. Ibumu akan bahagia kalau engkau bahagia. Maka ketika kalian menelpon ibu, ceritakan hal-hal yang menyenangkan di sini. Kenapa? Karena di sana ibu pasti akan senang. Kalau yang kalian ceritakan adalah permasalahan pertengkaranmu dengan teman, mungkin kesedihan ibu lebih panjang daripada peristiwa kamu bertengkar dengan teman di sini.
Di sini kamu sudah akur, sudah rukun lagi, sementara kesedihan ibu di sana masih terus berlanjut karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Maka jangan dilakukan seperti itu. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bersama teman atau permasalahan pribadi kamu, ceritakan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah atau kepada pembina kamar, ya. Karena di sini bapak ibu gurulah yang tahu permasalahan kamu realnya, ya. Untuk yang di rumah, untuk ibu dan ayah dan yang di rumah, berilah informasi yang menggembirakan. Pasti mereka akan bahagia. Terutama ketika kamu sehat, maka orang tua pun akan senang, ibumu pun akan senang. Dan ibumu akan menjadi susah jika kamu susah, apalagi ketika kamu sakit. Maka pasti beliau mendoakan kalian supaya Allah segera menyembuhkan kalian dan akan melakukan segala sesuatu untuk kesembuhan kalian, dan tidak akan hilang kesedihannya sampai kalian benar-benar sembuh. Nah, di sini ada satu kisah nyata, sebuah cerita inspiratif di zaman Rasulullah. Dahulu ada seorang wanita miskin bersama dua putrinya bertamu ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh Aisyah, beliau diberi 3 buah kurma. Kemudian oleh ibu tersebut kurma diberikan kepada kedua anaknya dan yang satu untuk dirinya. Ketika ibu tersebut mau memasukkan kurma ke mulutnya, ditangisi sama anaknya, diminta kurma yang akan dimakan oleh ibunya tersebut. Kemudian dengan penuh kasih sayang, ibunya langsung membelah kurma tersebut menjadi 2 dan dibagikan kepada kedua anaknya. Sayyidah Aisyah sangat terharu, sangat terpukau dengan kejadian tersebut. Kemudian beliau menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Tahu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Rasulullah berkata, "Innallaha qad aujaba lahal jannah bisababi rahmatiha libintaiha." Allah sudah menyediakan surga bagi ibu tersebut sebab kasih sayang yang diberikan kepada kedua anaknya. Jadi itulah balasan yang layak untuk orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya dengan tulus ikhlas. Ya. Kemudian ada satu cerita lagi yang dijelaskan oleh kitab tersebut. Seorang anak, kecintaan seorang anak terhadap ibunya memang selayaknya seperti itu. Meski hanya cinta saja belum cukup kalau kita menampakkan cinta itu kepada orang tuanya. Contohnya pada salah satu peristiwa dalam cerita di kitab tersebut. Seorang anak bernama Sofia. Sofia mempunyai 2 adik bernama Aminah dan Aliyah. Nah, kakak Sofia ini ya selalu mengajak kedua adiknya bermain. Pinter ngomong kedua adiknya. Nah, dia suatu saat berbicara kepada adiknya, "Dek, hari ini kita mainnya jangan terlalu rame, jangan terlalu teriak-teriak." Kenapa? Karena ibu kita sedang sakit. Akhirnya mereka bertiga pergi ke halaman rumah dan bermain dengan tenang tanpa gaduh. Melihat kejadian itu, ayahnya menjadi terharu dan mendoakan semoga semua putri-putrinya tersebut menjadi putri yang solihah karena kasih sayangnya kepada ibunya. Dari ketiga anak tersebut memiliki seorang kakak yang bernama Sania. Sania pergi ke apotik untuk membelikan obat untuk ibunya.
Kemudian ketika pulang, dia mempersilahkan ibunya duduk. Ibunya berkata, sesungguhnya sikapmu yang baik seperti ini penuh dengan cinta dan kejujuran kepada ibu itu adalah sikap obat yang terbaik, obat yang termujarab bagi ibu, dan insya Allah ibu akan segera sembuh. Nah, hendaknya bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil teladan dari peristiwa ini. Selanjutnya judulnya tentang kasih sayang seorang ayah, ya, karena ayah juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita, juga mengerahkan segala tenaga dan jiwa raganya untuk kebahagiaan kita. Kita lanjutkan. Abuki utawi bapak siro asyafiq kang banget welase. I'lami ngawurwono sapa sira ayatul bin, wahai anak wedok, anna abaki sak temene bapak sira iku yuhibbu demen sapa bapak ki ing sira aidon hale maneh misla ummiki kaya dene ibumu, yakhruju hale metu sapa bapak kula yaumin ing dalem saben dina minal baiti saking omah, sabiron hale sabar alat ta'bi ing atase payah wal harri lan panas wal barodi lan adem. Falimada mongko iku krana apa ben mengkono kelakuan, liyakta siba supaya amre sapa bapak malan ing harta, yunfiku supaya bisa nafkahi sapa bapak hu ing mal alaiki ing atase sira wa ala ummiki lan ing atase ibu sira wa ikhwatiki lan ing atase pira-pira dulur lanang sira wa akhwatiki lan ing atase pira-pira dulur wadon sira. Bayashtari mongko tumbas sapa bapak laki kanggo sira almala bisa ing pira-pira pakaian wal at'imata lan pira-pira makanan wa jami'ama lan ing sekabehane barang tahta jina kang butuhake sapa sira ilaihi maring ma wa idza talabti lan nalikane nyuprih sapa sira lan nalikane nyuwun sapa sira minhu saking bapak syai'an ing suwiji-wiji iku fihi kang tetep ing dalem syai' manfaatuki utawi manfaat kanggo sira la yamna'u mongko ora nolak sapa bapak ki ing sira minhu saking talabu syai'in balik yukti paring sapa bapak ki ing sira maksudaki ing keinginan sira wa huwa hale utawi bapak iku farhanu bahagia. Jasa ayah kepada kita juga sebagaimana pentingnya jasa ibu kepada kita, sama pentingnya. Setiap hari beliau keluar rumah dengan penuh kesabaran dalam kelelahan, kepanasan, itu adalah untuk rizki, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk membelikan baju, makanan, dan sesuatu yang menjadi kebutuhan keluarga. Jika kita meminta sesuatu kepada ayah dan itu baik untuk kita, pasti akan dituruti, ya. Meskipun kadang tidak secara langsung diberikan, mungkin karena belum ada uang, pasti beliau bercita-cita untuk menuruti apa yang kamu inginkan, dan itu merupakan kebanggaan bagi seorang ayah apabila sudah bisa menuruti keinginan baik anaknya. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf yang kedua.
Al-Faqrah Atsaniyah. Abuki utawi bapak sira iku yuhibbu bapak ki ing sira anta salimatan hale selamat minal adza saking piloro wal maradilan loro walidzalika kan krana mengkono-mengkono kelakuan yamna'u nyegah sapa bapak anki saking sira kulla syai'in ing saben-saben sewiji-wiji yadurru kang bahayani apa syai' ki ing sira wa ya'muru lan merintah sapa bapak antu hafidhi yen to njaga sapa sira ala sihatiki ing atase kesehatan sira likaila tamrodi supaya ora lara sapa sira fa idza mariti lan nalikane lara sapa sira hazina mungko susah sapa bapak alaiki ing atase sira kathiron kelawan akeh wada'a lan manggil sapa bapak laki krana sira tabiban ing dokter washtaro lan tumbas sapa bapak laki kanggo sira adwiyatan ing pira-pira obat wala yubali lan ora peduli sapa bapak bikulli khosaratin kelawan saben-saben kerugian min ajli sihatiki saking arai kesehatanmu al-ghaliyati kang mahal kang larang. Betapa besar keinginan seorang ayah supaya putrinya hidup dalam keadaan selamat dari segala penyakit dan kesakitan. Oleh karena itu, ayah selalu mengerahkan segala usaha untuk mencegah anaknya dari hal yang membahayakan dirinya. Ketika besar, selalu menyarankan, selalu mengingatkan anaknya supaya menjaga kesehatan agar tidak sakit. Namun ketika anaknya sakit maka beliau amat sangat sedih dan tentunya mengajakmu ke dokter dan membelikanmu beberapa obat. Beliau tidak peduli berapapun mahal obat yang harus ditebus karena demi kesehatanmu ya. Silahkan renungkan. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Al-Faqrah Ats-Tsalitsah. Abuki utawi bapak sira iku yufakiru mikirake sapa bapak kula waktin ing dalem saben-saben waktu fi sya'ni tarbiyatiki ing dalem urusan pendidikan sira walidzaliki lan krana mengkono-mengkono pendidikan sira yudkhilu nglebokake sapa bapak ki ing sira al madrasata ing sekolah wa yashtari lan tumbas sapa bapak laki kanggo sira al kutuba ing pira-pira kitab wa adawati ta'lim lan pira-pira peralatan belajar li tata'allami supaya bisa belajar sapa sira wa tatahadzaba lan supaya bisa tertata terdidik apa akhlakuki akhlak sira wa takuni lan dadi sapa sira fi mustaqbaliki ing dalem masa depan sira iku imro'atan wong wadon kamilatan kang sampurna fi ilmiha ing dalem ilmune imro'ah kamilah wa adabiha lan tata kramane imro'ah kamilah nafi'atan tur kang bermanfaat tur dadi wong kang bermanfaat li nafsiha maring awak dhewene imro'ah kamilah wa li qaumiha lan maring kaume imro'ah kamilah. Ayahmu selalu mencurahkan segala pikiran dan tenaganya di setiap waktu untuk urusan pendidikanmu juga. Oleh karena itu, kamu dipondokkan, disekolahkan di tempat yang terbaik. Karena disitulah
ayahmu menitipkan cita-citanya kepada dirimu. Ya, sesungguhnya ayahmu selalu mencurahkan pikiran dan tenaganya di setiap waktunya untuk kepentinganmu, terutama dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, beliau memasukkan kamu ke pondok dan sekolah yang terbaik yang diinginkan oleh mereka. Disitulah mereka menitipkan, menumpukan cita-citanya pada dirimu. Sampai-sampai segala hal yang kamu minta pasti dituruti. Semuanya itu demi kenyamanan anaknya dalam belajar, mulai dari kitab-kitab, peralatan sekolah, peralatan mondok, ya, dan lain sebagainya. Tidak lain, hanya menginginkan anaknya pinter dan bagus akhlaknya dan tertata akhlaknya, ya. Bukan kok mondok malah ente-entei duit. Itu yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Kenapa? Karena banyak sekali jajannya daripada belajarnya. Orang tua hanya menginginkan suatu saat kalian menjadi perempuan yang sempurna, baik dalam ilmu maupun etika maupun perilaku, dan bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, itulah tadi adab atau perilaku kita yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, ya, karena jasa-jasa beliau sesuai dengan peranannya masing-masing di dalam keluarga. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi diberikan manfaat dan barokah sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.